yang menurut saya baik ya sudah saya jalani. Ngapain harus dipikirkan omongan orang? Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pastor Keren. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu, seorang perempuan Papua yang menurut saya agak ya luar biasa ya. Karena begini, apa namanya? Saya dulu waktu ikut pelantikan kalau tidak salah itu di organisasinya itu di GMKI ya, itu saya datang gitu kan, setelah kita foto saya lihat fotonya, kok di situ cuma satu-satunya anak Papua ya, kalau saya tidak salah itu anak Papua ya. Selain saya jelas tamu undangan ya, ada Mercy di situ. Saya lihat wah ini luar biasa ya, kok ada anak Papua, apalagi ini perempuan. Kalau kita laki-laki ini kan ya saya pikir hal biasa lah kan, kita bisa fight di mana, bisa bersaing di mana, itu kan hal biasa. Tapi perempuan ini kan menurut saya ini suatu hal yang luar biasa gitu. Makanya hari ini saya mau jaga ke Mercy Karet. Terima kasih untuk kehadirannya. Nanti kita tanya-tanya lebih banyak soal bagaimana pengalamannya dia, bagaimana sampai dia bisa tumbuh sampai di organisasi kelas nasional ya. Ya uniknya itu dia perempuan begitu. Mercy, terima kasih, selamat datang dan apa kabar? Luar biasa. Baik. Iya. Baik. Mungkin kamu mungkin perkenalkan diri dulu, nama, mungkin asal kampung juga dari mana, terus organisasi apa ya, silahkan. Oh ya. Selamat siang menjelang sore. Mungkin pertama-tama perkenalkan, nama saya Mercy Karet, asal daerah Kabupaten Maibrat, sekampung. Ya, sekampung di Kase. Nah, terima kasih juga buat Bang Pasko udah mengundang saya secara pribadi. Mungkin ini suatu kebanggaan buat saya juga karena dibilang apa ya, untuk ketemu diundang itu kan itu benar-benar yang mengundang itu benar-benar dia paham bahwa memang orang itu yang tepat untuk diundang gitu. Siap. Mengundang orang dengan sembarang-sembarang kan tidak mungkin. Siap. Jadi mungkin ini juga awal dari saya diundang. Jadi mungkin ini awal dari kesuksesan saya untuk kedepannya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Minta dukungan doa, mungkin dengan yang ini, mungkin yang lain-lain lagi. Siap. Dan seterusnya. Mungkin itu saja. Kita lanjut untuk berbincang lain. Baik, itu ya. Jadi Kakak Mercy dari Yukase ya. Yukase, Maibrat ya, Papua Barat ya, di daerah Sorong. Kalau teman-teman yang tidak tahu, di daerah Sorong. Kalau kakak organisasinya mana? Organisasi untuk apa namanya? Organisasi yang nasional itu namanya apa? GMKI ya? Gerakan Mas Republik Indonesia di cabang Yogyakarta. GMKI cuma satu tuh di Yogyakarta. Di Jogja satu cabang. Kalau Jawa Tengah 5 cabang. Itu 5 wilayah itu. 6 cabang itu. Itu ada di Purwokerto, Solo, Semarang sama Salatiga. Jadi Jogja satu. Ini kan yang apa ya? Menurut saya agak penasaran tuh begini. Dari sekian banyak sejarah perjalanan GMKI, teman-teman Papua saya lihat hanya laki-laki yang banyak aktif di sana, terlibat di sana. Dan ya sampai kemarin pas saya datang itu ya, pas pelantikan itu saya lihat Kak Mercy di sana, saya bilang wah ini perempuan lagi gitu. Itu cuma kan sendiri kan dari Papua yang dilantik dalam. Kalau untuk masa kepengurusan itu memang saya sendiri, tapi kalau kepengurusan 2016-18 kan ada Mei kan sekretaris itu cabang. Oh dulu ya, berarti ada ya kakak. Dia baru jadi kita mulai kan satu paket pengadilan dengan satu
Cara yang sama, ini yang sama. Jadi pas yang pertama itu 2016 2018 itu ada deh yang maksudnya ada yang mewah, ada yang sekretaris cabang. Nah setelah periode berikutnya saya jadi wakil sekretaris cabang. Keren. Iya ya, mungkin ya kayak Kak Mei dia lebih dulu ya, kita baru datang juga kan, dia sudah lebih banyak lah berproses di sana. Iya. Jadi ya wajar kalau dia sudah mendahului itu sebelum kita masuk ke organisasi ya. Mungkin kakak cerita sedikit tentang kakak punya perjalanan entah itu dari Papua sampai sini, karena terus terang begini, saya juga termasuk salah satu orang yang mungkin dilarang oleh orang tua, Anda pergi harus kuliah selesai. Nah, pertanyaannya kenapa sampai kakak bisa ikut organisasi begitu? Seberapa pentingnya organisasi untuk kita? Ya kalau untuk dari saya, kalau untuk organisasi kayak gabung di GIMKAI dengan Hikmah itu sebenarnya cuma yang maksudnya yang inti dari itu di komunitas kampus Kompaja. Karena semenjak dari sana ke sini kan pokoknya aktivitas hari-hari itu kampus kos. Pas 2013 itu gabung di Kompaja, pas di dalam kan ada kakak Al-Musyareh. Iya. Nah dari situ, jadi pertama datang kan kayak gimana itu orang bicara soal organisasi itu apa saja tuh. Iya. Karena kan belum di dalam jadi belum tahu. Pokoknya belum merasakan gimana ini berorganisasi gitu. Manfaatnya itu. Nah pas setelah 2013 itu abang-abang mereka di kampus Janabada itu kan mereka buat komunitas, jadi pertemuan bentuk itu komunitas Papua Janabada yang Kompaja itu. Nah dari situ mulai bergabung di Kompaja. Setelah di Kompaja, karena di situ kan ada kamu, jadi pas tinggal, jadi masuk kan saya belum tahu juga masih di Kompaja, masih lingkup Kompaja, jadi masuk kegiatan tuh bulan Amar itu, siapa saya? Saya sementara saya masih di Kompaja, pas tinggal makrab ini masuk di pertama itu pas gabung di masuk tuh mulai 2014 ya, yang masih Kakak Yoma itu. Kakak Yoma ketua tuh 2014 atau 2015 itu. 2014 kayaknya 13 deh. Yoma siapa? Yoma ini Yosina Mangrat ya. Setelah dia baru Kakak Evi. Jadi kita mereka buat itu kegiatan makrab di Kembang Arum. Nah setelah situ kakak kamu saja adik ikuti makrab masuk, tapi pertama datang tuh memang ikut makrab masuk, tapi di 2011 itu di Parang Kritis. Setelah ikut makrab itu pulang langsung, tidak tahu itu masuk tidak pernah lagi. Cuma dia sebentar, kakak sudah ikut saya. Jadi pas dia suruh ikut itu dia telepon, kakak panitia ada orang lain itu ada sapu adik, jadi saya titip dia di situ. Oke, baik, jalan sampai di Parang Kritis. Pokoknya kegiatan selesai pulang itu sudah habis di situ, tidak ada yang teraktif lagi. Tidak mau gabung di masuk kayak tidak ada. Tinggal makanya pas makrab yang kakak Yosina Mangrat itu di Kembang Arum, nah dari situ mulai aktif sedikit. Setelah itu tinggal pas kakak Evi kegiatan apa ya? Oh Natal 2017 atau 14 itu 15 lah. Natal di Janabada, mungkin pakai aula Janabada. Nah dari situ saya mulai gimana ya? Kenapa saya selalu di lingkungan Kompaja atau di kampus? Saya harus keluar dari situ zona itu. Hanya dari situ pas pertemuan di asrama itu tunggu barang panitia, bukan pembentukan panitia. Jadi asrama Papua. Nah di asrama Kamasan setelah
makrab di Kembang Arum, setelah itu makrab di Kulon Progo. Itu kayak macam orang asli yang ada di ruang di lingkup itu. Orang asli ada punya kakak senior di situ, dia beneran penting. Tapi ya begitu, karena belum ada niat untuk mau belajar berkecimpung di Masor. Pas pembentukan panitia sudah beranikan diri jadi koordinator sahadana. Awal mula itu koordinator sahadana di Natal itu. Pas dari situ setelah jadi koordinator sudah sering kayaknya di organisasi dari situ jadi mulai berkecimpung di Masor dengan Kompaja, sering sama-sama berjalan. Terus sudah hingga kenapa pas dalam benak kenapa cuma di ini Kompaja nih Masor, kenapa tidak mencoba yang lebih lagi gitu. Pas sudah kamu tadi ikut ini maaf ya, masa perkenalan. Ya udah kakak, mungkin ya kayak kamu saya punya mentor dan sekaligus kakak dan semuanya di dia. Jadi apa yang dia katakan, yang dia bicara, saya tidak bisa bilang tidak. Siapa gitu. Jelas. Jadi pas itu sudah ikut MAPEK, setelah ikut MAPEK 2013. Dari 2013 sampai 2015 tuh hanya ikut sebagai anggota biasa saja. Kayak kegiatan kepanitiaan gitu ikut, yang lainnya tuh ikut. Pas tinggal 16-18 itu kan mereka itu untuk rekrut untuk BPC. Saya sudah kalau untuk saya belum bisa untuk ini. Jadi kalau bisa maksudnya kan gabung di GMK juga tertimbul tenggelam gitu, maksudnya kadang aktif kadang tidak. Kalau ada beliau ini kan aktif. Dari situ mereka Demeho yang sudah ini kan ada Demeho di dalam, jadi kesalahan kita sama-sama di dalam terbantu gitu. Tinggal 2 kepengurusan itu selesai pas kemarin 2018-20 pas pembentukan itu mereka tawarkan kalau mau di waktu sekretaris cabang. Baru kasih tahu bilang ke mereka bagi saya jabatan tidak ada masalah, intinya bagaimana kita punya mau belajar di situ, berproses di situ, karena jabatan ini bukan berarti kita harus jadi ketua atau sekretaris berharap baru kita aktif, tidak, tapi bagaimana kita keseriusan, bagaimana kita punya kesetiaan untuk kita berproses di situ. Karena kalau kita berproses hanya untuk mengejar jabatan terlalu lama, terus sampai 1 bulan 2 bulan kayak rasa jenuh begitu. Jadi mungkin kita berorganisasi itu jangan karena ada faktor keterpaksaan atau faktor lain-lain. Mungkin dari dalam niat kita bagaimana kita berproses di situ biar mungkin bisa dengan kita berproses itu bisa ya gimana ya, dengan mengubah kita mindset berpikir, cara berpikir, cara pokoknya menanggapi masalah yang terjadi gitu seperti ya. Karena kalau macam itu ini cuma ada masalah, terus kita menanggap dengan cara yang berbeda, yang tidak yang sewajar-wajarnya, pasti kita sendiri yang akan mendapat masalah itu. Misalnya kita pakai ikut terus sampai dimanapun kita berada gitu. Iya. Makanya jadi pokoknya organisasi bisa membuat kita dewasa ya, menanggapi segala hal ya, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri gitu. Bagaimana dinamika ini kan, dinamikanya ini kan macam kali Masor, Kompaja ini kan sesama dengan kita tuh, artinya sesama teman-teman Papua begitu kan. Tetapi di GMK ini kan jelas orang yang pasti kita tidak kenal ya. Dengan teman-teman yang mungkin menurut saya ya beda karakter, beda ras, beda budaya, segala macam ya. Nah, bagaimana sampai bisa fight di situ terus sampai detik yang ada bukan detik yang ada, artinya bisa mampu untuk melalui proses itu. Kalau bagi saya itu, maksudnya untuk saya pribadi tuh, pokoknya saya menempatkan diri saya itu di mana, maksudnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Contoh kayak kalau kita ketemu anak Papua, kan sifat kita kan sama nih. Jadi contohnya kayak
pembawaan apa public speaking itu kan kita ya biasa-biasa kalau yang bicara ya. Tapi kalau yang lain kan kita harus bagaimana pelajari dulu sifat dulu. Nah itu baru mulai kita kita tidak bisa langsung terobos karena kadang lumpuh, maksudnya kita lumpuh kayak bicara nih kan tidak tahu kalau mereka tuh juga maksudnya mereka tersinggung apa gitu. Dan kalau kita kan kita tahu sudah biasa gitu. Jadi kalau untuk saya sih gitu untuk bergabung, maksudnya bergaul dengan orang baru saya harus pelajari dulu untuk sifat lumpuhnya bagaimana. Tidak bisa langsung masuk saja gitu. Contoh kayak di apa masih gabung dengan baik itu kan tidak bisa langsung sudah saya ke sini jadi langsung masuk ya terus tidak saya harus dari awal harus pelajari dulu itu pola pikir bagaimana dulu cara apa pokoknya pergaulan seperti apa dan seperti itu. Tapi ada tantangan tidak selama di dalam itu? Mungkin tantangan artinya bisa tantangan artinya mungkin rasa minder, rasa apa itu kira-kira itu ada ke tidak? Ya kalau untuk itu sih ada, maksudnya kalau baru kan ada, tapi kalau biasa-biasa sedang orang kan kalau untuk tantangan sih bisa maksudnya kita mau gabung tuh kayak macam pembentukan untuk kepanitiaan atau mungkin diminta untuk bukan diminta, maksudnya kita mau gabung tuh sebenarnya kita keinginan untuk mau masuk ke panitia tapi kayak kurang percaya diri gitu apakah itu bisa atau tidak. Tapi seiring berjalannya waktu karena sudah semakin kenal dengan mereka makanya mereka yang aja terus kayak mendorong gitu sudah masuk. Bagus. Jadi kalau macam kita ikut organisasi ini kan harus ada ketemu mentor dan ketika kita mau masuk ke ragu-ragu dia itu yang maksudnya berikan dukungan buat kita. Semakin pas dia berikan dukungan otomatis kita rasa tidak percaya diri, rasa malu, rasa muda itu kan tidak ada karena ada orang yang mendukung kita dari belakang gitu. Jadi kalau misalnya kita mau lebih ke jenjang lebih tinggi kita harus tahu mungkin kita harus berikan maksudnya fokuskan satu mentor maksudnya orang yang kita percaya itu siapa gitu biar dengan kita mau jalan dengan gimana betul rasa gimana dia itu nanti selalu untuk mendukung kita, memberikan dorongan, memberikan motivasi. Oh iya saya harus begini, saya harus ini. Jadi gitu. Jadi dia itu tunggu ibaratnya tempat curhatan ya. Seperti curhatan. Ketika ada masalah apa datang, ya sharing dengan dia. Nanti dia yang kasih arahan, kalau begitu nanti kamu begini dengan sendirinya. Luar biasa ya. Musuh terbesar kita itu masalah minder itu. Dan saya pikir tidak hanya orang Papua sih, seluruhnya semua orang ya masalah minder itu semua orang rasakan. Cuman ya kita ini agak lebih berat karena kita dengan visi kita yang kayak begini, sering mendapatkan pandangan-pandangan negatif yang ya pada dasarnya ya itu hanya ciptaan kelompok tertentu yang ingin menaklukkan daerahnya kita ya. Tapi sebenarnya itu ya orang kulit hitam di dunia ini tidak hanya di Papua, seluruh dunia ada beberapa di beberapa negara itu pasti ada. Nah itu artinya ya minder itu wajar ya. Tapi mungkin dorongan dari harapan dari kakak Mercy sendiri, terutama untuk teman-teman perempuan, bagaimana supaya banyak yang lebih banyak terlibat di organisasi? Ya kalau untuk proses mau terlibat untuk teman-teman perempuan atau ya kita tidak bisa paksakan untuk harus mereka terlibat. Karena untuk bergabung organisasi ini kan ada yang maksudnya ada beberapa maksudnya sifat karakter. Jadi contoh kayak saya begini kan saya punya niat untuk belajar. Jadi apapun tantangannya tetap saya akan terobos. Jelas. Tapi kalau yang cuma gabung karena memang faktor lain, tantangan cuma sekecil saja pasti dia akan mundur atau tidak akan maju lagi. Jadi kalau kita berorganisasi kita untuk itu dari dalam diri, dorongan dari dalam diri, tidak bisa dari orang lain tidak bisa. Ketika orang lain maksudnya kita berorganisasi tapi karena faktor dorongan dari orang lain, memang bisa dorongan dari orang lain tapi jadikan dia jadi mentor. Ketika kita
Silangara kembali tanya ke dia, tapi bukan berarti karena ada dia di sini masuk ikut ini. Tidak, itu ketika dia bergegas atau angkat lagi dari situ atau dari contohnya ada dari Jogja, juga ikut Silangara dan tidak akan betah di situ. Jadi kalau macam berorganisasi tapi karena ada pengaruh lain-lain itu tidak bisa, tidak akan lama. Berbeda sekali, kecuali kalau memang itu benar-benar murni dari dalam hati. Yang niat bisa mau berproses di situ. Manfaat kira-kira perubahan besar dalam hidupnya Kak Mercy itu apa? Sebelum dari organisasi dan setelah organisasi? Kalau untuk saya sebelum itu pokoknya susah beradaptasi dengan orang lain. Awal-awalnya. Awal-awalnya diam diri. Sudah makanya datang kan kampus kos. Nah, setelah terjun ke organisasi, siapa saja saya punya. Jelas. Mau dia dari mana, mau dari gunung, pantai, kita punya. Kita satu ras, satu suku. Siap. Dan satu umat yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Satu ciptaan Tuhan. Siap. Karena begini, terus manfaat yang paling ketika saya pokoknya di justice atau di bicarakan gitu, saya enggak itu kan menurut mereka, menurut pandangan mereka, tapi menurut saya kan tidak seperti itu. Jadi ngapain saya harus sambil pusing. Jadi bagi saya, kecuali memang hal itu benar apa adanya, dan saya yang nego untuk minta maaf atau mengklarifikasikan. Tapi kalau tidak, ya sudah, mau bicara mau bagaimana, sudah, itu kan menurut pandangan kamu, bukan menurut jadi sudah biarkan mereka berbicara sesuka mereka sesuka pendapat mereka. Bagi saya kan tidak, Bang. Itu dirasa setelah berorganisasi. Artinya ya memang seperti yang dari awal Mercy sudah sampaikan bahwa organisasi itu membuat kita dewasa dalam berpikir, ya, bersikap. Kalau itu memang bukan memang faktanya bukan terjadi, ya tetap saya tanggapi kan fakta. Jadi dan mampu menahan diri ketika kita lagi down atau macam ada masalah, kita mampu bagaimana keluar dari masalah itu. Ketika kalau kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu, malah kita diboyong oleh masalah itu, akhirnya mungkin ambil jalan pintas, stres, pusing dan lain-lain. Dan karena sudah terbiasa dengan masalah-masalah yang seperti itu, anggap itu makanan sehari-hari. Jadi ya masalah datang, ya manusia hidup ini harus ada masalah, tidak mungkin tidak ada itu tanpa masalah itu, kecuali yang di atas atau tercipta gitu. Memang jadi masalah pada dasarnya sebenarnya untuk mendewasakan kita, ya. Kalau kita sering menyelesaikan masalah, sering ada masalah, dengan sendirinya kita tahan banting, ya, teruji, bisa ketika ada masalah-masalah lagi, ya kita enjoy untuk hadapi. Jadi memang itu tidak sembarangan, ya, tidak semua orang bisa berpikir seperti itu. Artinya ya, memang itu butuh kedewasaan dalam berpikir, dalam bersikap, ya. Dan itu ya banyak hal sebenarnya, yang banyak faktor yang membuat kita seperti ini, ya. Salah satunya seperti tadi yang kami sampaikan, organisasi memang bukan satu-satunya tapi salah satu, ya, dari sekian banyak faktor yang bisa membuat kita untuk dewasa, untuk bisa berpikir yang bijak ketika ada masalah, apa kita bisa berpikir yang bijak untuk menghadapi itu. Omongan yang sinis, omongan yang mungkin merendahkan begitu sama di luar, itu ada tidak? Dengan teman-teman di luar Papua? Kalau begitu tidak, ya? Kalau teman-teman di organisasi, saya pikir pikiran ini sudah tuntas ya berpikir. Mereka yang menganggap itu sudah yang sering kita dengar itu mungkin orang yang tidak pernah bergaul dengan kita, tidak pernah mengenal kita secara pribadi, terutama untuk Papua secara karena
itu juga menjadi salah satu alasan teman-teman Papua kenapa kita menutup diri dengan lingkungan. Ya, kita keluar ke sana takut nanti dipandang yang negatif apa begitu tau? Ya. Apalagi Iya, satu lagi mungkin apa untuk persoalan apa kayak tadi yang tulis sifat malas tahu. Nah, prinsip saya apa yang saya rasakan tidak mungkin Anda rasakan atau kamu rasakan. Dan apa yang saya lakukan tidak mungkin mengganggu aktivitas kamu atau mengganggu teman-teman sekalian gitu. Jadi kan yang menurut saya baik ya sudah saya jalani. Ngapain harus dipikirkan omongan orang? Bodoh wae. Jelas, bodoh wae. Seperti itu. Ada lagi setelah berorganisasi kira-kira apa yang terus mungkin yang lebih dari saya mungkin apa untuk persoalan public speaking ya. Misal pokoknya menurut apa pokoknya prinsip saya itu ngapain kita harus berkuar-kuar di depan umum tapi kalau kita tidak punya kader. Kan lebih baik kita mengkader karena di kader ketimbang kita harus berkuar-kuar tapi tidak ada kader, itu kan percuma. Makanya kan prinsip hidup harus begitu. Setiap saya di mana saya harus mengkaderkan adik-adik saya begitu. Baik ketika saya keluar kan mereka yang masuk. Iya, ada apa prosesnya harus berlanjut Anda. Daripada kita pergi meninggalkan semuanya hilang cukup di kita kan gimana ya ya kamu gitu. Oh ya kayak gitu. Tapi pas kita benar mereka teman tanya ke adik-adik. Oh yang mana ya? Itu kan Iya. Iya. Untuk kaderisasi memang saya pikir itu penting. Pertama soal yang tadi bagaimana bisa standby di sana, bisa bergaul dengan teman-teman di luar Papua tanpa ada kawalan begitu kan, artinya tanpa seniornya harus ada mendampingi selalu. Itu kan banyak teman-teman juga yang mengalami begitu, merasa sendiri, merasa mungkin dilepas tanggung jawab. Jadi ya mereka berharap seniornya itu harus selalu mendampingi terus. Dan itu saya pikir itu ya itu berbahaya karena kita tidak akan berkembang, bukan kita yang jalankan tapi sendiri yang jalankan sendirinya. Makanya kan begini, kalau macam seandainya macam kita masuk berkecimpung di kayak satu organisasi, terus kita di bawah, jangan selalu kita pokoknya kalau ada kakak di situ saya pergi ke rapat, ada kakak di situ aja tidak. Kesempatan ada kakak di situ, cari teman, cari ini mentor yang bukan baru sih. Memang mentor yang utama ini sudah yang ketemu kakak laki-laki. Tapi cari mentor yang bisa nanti ketika kakak dia pergi, kita beradaptasi dengan mereka. Contoh kayak kita gabung dengan orang di luar suku Papua. Contoh kayak Maluku satu ini, kayak orang di Sumatera. Jadi kita rasa orang di lingkungan itu ada yang pas, itu yang kita pegang. Karena kita harus jalan sendiri, tidak bisa. Harus ada ketika kita bergaul dengan orang Sumatera. Kalau kita udah punya teman di sana, tetap tidak ada perbedaan, kita satu. Tapi kalau kita langsung terobos masuk, orang nggak bertanya, ini siapa ini? Bisa kenal nih, orang tidak kenal dia. Kalau kita udah punya kenalan, pas itu karena ini teman. Oh iya, sudah dengan sendiri mereka datang. Terus pegang tangan, saling sapa. Saling kenal dan lama-kelamaan jadi teman. Banyak dari kita yang sebelum mencoba sudah berpikir dengan hanya kedua, itu berbahaya. Seru jalan tapi orang ini itu biasanya nanti lu berpikirnya apa? Hanya berpikir saja, bicara saja bisa mati. Makanya itu saya mantap punya niat untuk berkecimpung berorganisasi. Kalau dari dalam diri mau tantangan apa pun tetap akan terus akan ada banyak cara, banyak jalan kita lalui lewat tantangan itu. Jadi itu satu kata kunci dari Kamersi, punya niat itu saja.
mau punya mentor sehebat apapun, mau punya teman sehebat apapun yang selalu mendorong kita, tapi kita sendiri tidak punya niat, sabar dulu. Karena itu namanya kita ikut rame, bukan kita jalan karena kemauan kita. Mungkin masalah rasisme itu apakah orang Papua saja yang menghadapi atau mendapatkan hal itu, ataukah teman-teman di luar sana ada yang merasakan itu juga?